Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Kultivasi Tingkat Atas Selama 1000 Tahun. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian itu, 1 bulan kemudian, kita pun diperlihatkan orang-orang yang saat itu sedang berkumpul di Sekte Jetpur. Mereka pun kemudian berkata satu sama lain, "Halo semua, aku sedang magang di tim pelaksanaan sekte yang sangat luar biasa selama 2,5 tahun ini. Aku kemarin datang untuk melapor kepada Departemen Pelaksana bagi sekte dalam. Dan ngomong-ngomong, kami juga bertemu dengan beberapa master puncak dari 18 puncak Sekte Jetpur yang merupakan perwakilan dari Sekte Bloodfire Heavenly dan Sekte Nine Dragon di upacara penyambutan pagi ini. Tapi kami masih tidak melihat master dari puncak Jet Serena." Mendengar ucapan seperti itu, rekannya yang ada di tempat itu pun kemudian bertanya, "Apakah maksudmu Tetua Siswan? Dia selalu berada di dalam pengasingannya. Dia jarang memperlihatkan wajahnya." Kakak senior Meng Hei yang menggantikannya selama ini mengurus puncak Jet Siren. Mendengar ucapan seperti itu, mereka pun berkata satu sama lain, "Ada rumor kalau dia punya hubungan dengan tetua pembunuh dewa. Apakah itu benar?" Rekannya yang ada di tempat itu pun kemudian berkata, "Rumornya memang ada beberapa versi. Beberapa bilang kalau dia itu memang berhubungan, tapi ada rumor lain yang tidak menyatakan seperti itu. Kalau tetua pembunuh dewa, aku bahkan tidak pernah melihatnya. Apalagi pemula seperti dirimu, tentu saja kau tidak akan bisa bertemu dengan dirinya." Namun, mereka semua pun beberapa berkata, "Aku pernah mendengar legenda tentangnya. Dia itu sangat hebat. Dan karena alasan itu, aku memutuskan masuk ke sekte dalam Jetpur ini." Mendengar itu, orang yang ada di tempat itu pun berkata, "Kurasa itu cuma taktik aja. Tidak mungkin ada orang yang seperti itu. Kisah tetua pembunuh dewa itu sangat berlebihan. Mereka sepertinya hanya melebih-lebihkan aja." Tiba-tiba, terlihatlah tetua Guan yang ada di tempat itu yang berkata, "Kalian baru di sekte kurang dari 20 tahun. Tentu saja kalian tidak melihatnya. Aku pernah melawan tetua pembunuh dewa meskipun aku kalah di serangan terakhir. Dan kalian berhenti menggosip, lanjutkan saja kultivasi kalian." Melihat kehadiran dari tetua Guan, mereka semua pun saat itu benar-benar sangat ketakutan dan langsung mengikuti apa yang diperintahkan oleh tetua Guan. Scene pun kemudian berpindah ke papan gunung milik Hanju. Kita pun diperlihatkan orang-orang yang saat itu menjual makanan di tempat itu. Dan terlihatlah narator yang saat itu menyampaikan, sejak mereka mengetahui ada gadis yang berlutut selama 10 tahun sebelum akhirnya diterima di gunung kultivasi menjadi abadi, kemudian jumlah murid yang berlutut di tempat itu semakin banyak dan mereka menunjukkan kegigihan mereka. Sedangkan di tempat lain, orang-orang pun mencari kesempatan untuk berjualan makanan di tempat itu. Di sisi lain, kita pun dikejutkan tentang sesuatu yang saat ini terjadi tepat di Gunung Hanju. Terlihatlah Fairy yang ternyata membawa Juyan ke tempat Hanju. Dia pun kemudian berkata, "Tempat ini dipenuhi oleh energi immortal. Aku tidak menyangka tempat seperti ini ada di dunia mortal. Sepertinya kau beruntung Juyan, masih bisa bertahan sampai sekarang. Semuanya akan menjadi lebih baik mulai saat ini." Mendengar ucapan seperti itu, Juyan yang terkejut pun kemudian berkata kepada Fairy, "Aku tidak menyangka bahwa gunung ini memiliki energi immortal. Fairy, aku memiliki firasat yang sangat aneh. Sebelum aku naik ke dunia immortal, aku sudah berkelana menyeberangi semua dunia mortal. Bahkan aku belum pernah melihat gunung ini. Kau harus berhati-hati." Fairy yang mendengar ucapan itu pun berkata kepada sosok Juyan, "Oh begitu ya, aku penasaran apa yang membuatku harus waspada kepada dunia kecil ini. Tidak ada masalah di dunia mortal ini." Beberapa saat setelah kejadian itu, Fairy dan juga Juyan pun langsung menggunakan Divine Sense miliknya untuk menganalisa tempat-tempat yang ada di gunung itu. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, mereka melihat pohon yang memiliki energi immortal. Yaps, itu tidak lain adalah pohon pusang. Dan ketika mereka melihat dengan jelas lagi, betapa terkejutnya ketika ada 2 Golden Crow yang saat itu sedang menggambar sesuatu tepat di pohon itu.
Melihat hal yang tidak biasa seperti ini, Fiery dan juga Juyan pun merasa semakin terkejut karena hal seperti itu tidak mungkin. Bahkan saat itu, Juyan bertanya kepada Fiery, "Fiery, apakah itu benar dari klan Divine? Bagaimana mungkin dia bisa ada di dunia mortal seperti ini?" Fiery yang melihat itu pun berkata di dalam hatinya, "Jangan bilang di sini adalah habitat dari Golden Crow milik klan Divine. Jika itu benar, kami perlu memohon harga dan memohon kepada mereka untuk membiarkan kami mengatasi tekanan kutukan ini." Tapi jika aku perhatikan dengan lebih detail lagi, kedua Golden Crow itu masih berada di tingkatan Mahayana. Sepertinya mereka tidak terlalu berakat dari klan Divine, jadi dibiarkan dan tidak memiliki tempat. Kalau begitu, kurasa tidak masalah untuk menghancurkan mereka. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita pun diperlihatkan Ada dan juga Xiao yang sedang menggambar rupa Hanju. Anehnya, ketika Xiao melukisnya dengan sangat baik, Ada malah melukisnya dengan wajah bodoh milik Hanju. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Juyan pun kembali bertanya kepada sosok Fiery, "Jadi maksudmu mereka tidak sengaja datang kemari dan diabaikan oleh klan Divine, makanya masih berada di tempat ini?" Mendengar itu, Fiery pun membenarkannya. "Aku tidak melihat adanya Golden Crow dewasa di tempat lain. Kemungkinan besar mereka sudah diadopsi oleh seseorang." Mendengar ucapan seperti itu, Juyan pun kena mental dan berkata, "Bagaimana mungkin ada orang yang bisa mengadopsi Golden Crow itu sendiri? Aku khawatir dia bukanlah orang biasa." Mendengar ucapan seperti itu dari Juyan, Fiery pun membenarkannya. Tapi mau bagaimanapun, mereka yang berada di dunia mortal hanyalah di tingkatan Mahayana dan tidak mungkin ada yang di ranah Luz Immortal. Bahkan saat itu, Fiery mengatakan jika mereka tidak mau bekerja sama, maka dirinya akan membunuhnya. Oh iya, dari kejadian ini muncullah pemberitahuan sistem yang menyatakan Dawis Juyan, Rana Luz Immortal tingkat ke-8, kultivator jahat dari dunia immortal. Dan nama asli Fiery tidak lain adalah Yang Jun. Dia merupakan Rana Immortal tingkat ke-9, murid dari Dragon Immortal Island di dunia immortal. Karena udah diketahui nama aslinya, kemungkinan kedepannya kita bakal memanggilnya Yang Jun aja. Di sisi lain, Hanju yang mendengar informasi itu pun terkejut dan berkata di dalam hati, "Ini benar-benar gawat. Berdasarkan simulasi percobaan, mereka berdua ini lebih merepotkan daripada Black and White sebelumnya. Butuh 15 detik untuk membunuh mereka berdua sekaligus. Itu masih terlalu lama. Membunuh mereka dalam sekali serang itu sepertinya tidak realistis." Gila juga sosok Hanju. Dia berani-beraninya melawan dua rank Luz Immortal sekaligus di dua tingkat, yang satu di tingkat 8 dan yang satu di tingkat 9, bahkan mampu membunuh mereka dalam waktu 15 detik aja. Padahal kultivasi Hanju belum mencapai tingkat itu. Dia pun terus berkata di dalam hatinya, masalah terbesar adalah serangan balasan terakhir dari Yang Jun sebelum dia mati. Itu adalah peledakan diri, ledakan di tingkat Luz Immortal. Aku punya pusaka untuk melindungi diriku, tapi sekte Jetpur ini bisa musnah. Aku bertarung beberapa kali, tapi hasilnya tetap sama. Bagaimana caraku bisa mengalahkan mereka tanpa merusak keadaan sekitar? Beberapa saat setelah kejadian itu, terdengarlah suara Dao yang saat itu berkata, "Master, kau tidak terlihat baik-baik saja. Apakah tidak ada masalah?" Tiba-tiba terdengarlah suara dari Yang Jun yang berkata, "Maaf sebelumnya, apakah aku boleh mengetahui siapa senior ini sebenarnya?" Mendengar ucapan seperti itu, Dao pun benar-benar terkejut dan berkata, "Master, jangan bilang kita kedatangan musuh yang tidak diundang." Mendengar itu, Hanju pun berkata kepada Dao, "Tetap saja di dalam gua dan jangan kemana-mana." Dan Hanju pun kemudian menghilang dari tempat itu. Di sisi lain, Juyan pun kemudian berkata, "Ada orang yang telah membunuh peliharaanku di tempat ini, sekte Jetpur. Ternyata ini adalah tempatnya, yang dibungkus oleh keberuntungan yang sangat luar biasa. Pantas saja dia bisa melakukan itu. Aku sungguh tidak menyangka kejadian ini." Di sisi lain, Yang Jun yang mendengar ucapan dari sosok Juyan pun juga mengatakan, "Itu memang kebetulan dia memiliki energi immortal. Kalau begitu, mari kita menggunakannya untuk memulihkan luka yang ada di dalam tubuhmu itu."
Hanju yang telah muncul di tempat itu pun bertanya kepada mereka berdua. Aku bertanya, kenapa rekan Dawis datang ke tempat ini? Tiba-tiba, mereka berdua pun benar-benar sangat terkejut melihat kehadiran dari Hanju, karena sebelumnya bahkan mereka tidak bisa mendeteksi Hanju telah muncul tepat di belakangnya. Sedangkan di sisi lain, Juyan yang melihat Hanju pun mulai mengingat bahwa dia adalah orang yang pernah membunuh hewan peliharaannya itu. Juyan pun saat itu benar-benar sangat marah. Sedangkan Hanju yang mendengar itu pun berkata kepada Juyan, jangan menuduh orang tanpa bukti. Aku bahkan tidak tahu hewan peliharaanmu itu seperti apa. Juyan yang mendengar ucapan itu pun berkata, kau masih mau mengelak? Aku memiliki bukti. Bahkan bukti itu sangat jelas. Dia pun kemudian menunjukkan museum tentang kematian dari piton hijau sambil berkata kepada Hanju, bagaimana kau akan menjelaskan ini kepadaku? Bahkan tiketnya gratis. Kami baru saja berkunjung di tempat itu dan hewan peliharaanku sudah menjadi sampel. Siapa lagi kalau itu bukan dirimu? Hanju yang melihat itu pun benar-benar sangat kesal karena dirinya bahkan gak tahu Lee King-ji sudah melakukan semua ini. Dia pun berkata di dalam hatinya, tunggu saja nanti Master Sekte, kau juga akan aku awetkan di dalam museum ini. Beberapa saat setelah kejadian itu, Juyan pun berkata kepada Yanjun, Fairy, kau harus membelaku. Mungkin dia adalah orang yang sudah mengutukku. Sedangkan Yanjun berkata di dalam hatinya, pria ini sangat tampan, jangan bilang dia juga berasal dari Upper Realm. Yanjun pun kemudian berkata kepada Hanju, rekan Dawis, bawahanku ini terluka parah. Dia butuh keberuntungan tempat ini untuk bisa memulihkan diri. Bisakah kau mengizinkan kami tinggal di sini sebentar? Hanju yang mendengar itu pun berkata kepada mereka, maaf, tapi tidak ada cukup ruang di gunung ini untuk kalian berdua. Mendengar ucapan seperti itu dari sosok Hanju, Yanjun pun langsung merasa kesal dan bertanya, jadi apakah kau yakin dengan ucapanmu itu? Hanju pun juga membenarkannya. Dari kejadian ini, pemberitahuan sistem pun muncul tentang Yanjun yang mengembang kebencian terhadap Hanju. Kebencian mencapai 4 bintang. Dia pun kemudian memadatkan kekuatan sambil berkata kepada Hanju, kenapa kau bisa begitu kejam dan mengabaikan orang yang sekarat? Kami tidak punya pilihan selain tinggal di gunungmu untuk sementara. Jadi jangan tidak tahu diri seperti itu. Hanju yang melihat itu pun berkata kepada Yanjun, apakah kau berani mengancamku? Aku tidak akan menahan diriku kali ini. Beberapa saat setelah kejadian itu, getaran yang amat kuat pun terjadi tepat di atas sekte Jetpur, yang membuat satu sekte pun saat itu benar-benar terguncang karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya udah terjadi. Hewan peliharaan dan beberapa bawahan dari Hanju pun saat itu juga terkejut karena merasa Hanju telah menggunakan kekuatan yang sangat besar. Itu artinya monster lain telah muncul di tempat ini. Sedangkan di sisi lain, Lee King-ji bahkan saat itu sampai pingsan padahal dirinya itu belum selesai mandi. Gak cuma itu aja, kepala pangsit yang berada di tingkatan Mahayana pun juga sampai tertunduk melihat tekanan yang amat luar biasa itu. Dia pun kemudian berkata di dalam hatinya, kekuatan ini sudah pasti bukan ranah Mahayana. Harusnya aku sudah mengetahui semuanya. Master sudah menerobos melewati belenggu dunia mortal ini. Namun kenapa dia bisa ada di dunia ini? Dan episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you.